Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut kita dapat belajar dengan maksimal. Amin Allahumma amin. Amin. Absen dulu. Agung Pak Oneng. Kita Rifki Sulfikar. Jadi Alhamdulillah semua siswa dapat hadir dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya, pada pertemuan minggu kemarin, pembelajaran apa yang kita bahas, anak-anak? Masih ada yang pengertian sholat. ada lupa ya Pak. Kita sudah belajar tentang pengertian sholat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Sebelum Bapak membahas tentang rukun sholat, Bapak akan adakan asesmen awal. Saya bagikan LKPD-nya terlebih dulu. Waktu pengerjaannya untuk tes asesmen awal cukup 2 menit. Silakan dikerjakan mulai dari tahapannya adalah guru menyampaikan materi tentang rukun sholat dengan slide PPT atau PowerPoint. Yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian selanjutnya siswa setiap kelompok diberikan tugas untuk membuat poster yang menjelaskan urutan rukun sholat yang sudah disediakan template-nya. Kemudian siswa berdiskusi dan memulai mengerjakan proyek. Berikutnya, guru memberikan bimbingan dan arahan selama siswa bekerja. Setiap kelompok menyelesaikan proyek dan mempersiapkan presentasi. Kelompok mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Kemudian guru menilai setiap kelompok. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini, apa itu rukun sholat? Kira-kira apa ya? Coba kita lihat. Pengertian rukun sholat adalah komponen-komponen yang wajib ada dalam pelaksanaan sholat. Jika salah satu rukun ditinggalkan atau tidak dapat dilakukan dengan benar, maka sholat menjadi tidak sah. Adapun terdapat 13 rukun sholat yang harus dipenuhi. Kira-kira anak-anak di rumah sudah pernah melakukan sholat belum? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Sudah Pak, ada ketemu bolong-bolong. Kali dalam satu hari? 5 kali. 5 kali. Wajib ada berapa kali dalam satu? 5 Pak. Berarti sudah tahu kali dalam satu hari. Di sini terdapat 13 rukun sholat yang harus dipenuhi. Di antaranya 1, yaitu niat. Niat adalah tekad dalam hati untuk melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya, niat harus dilakukan dalam hati dan tidak perlu dilafalkan. Niat dilakukan sebelum takbiratul ihram. Itu tentang niat. Kedua, rukun sholat yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Yaitu berdiri tegak merupakan rukun bagi orang yang mampu melakukannya. Penjelasannya, bagi yang tidak mampu atau yang orang sedang sakit, tidak diwajibkan untuk berdiri. Boleh sambil duduk, kalau duduk tidak bisa, sambil berbaring, gitu. Itu pengertian berdiri jika mampu. Berikutnya adalah yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Penjelasannya adalah gerakan ini adalah pertama dalam sholat yang menandai dimulainya sholat.
membaca Al-Fatihah, yaitu membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat adalah wajib. Coba kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tengok ke samping kanan, terus samping kiri. Nah, penjelasannya, salam adalah menandainya berakhirnya tertib berarti melaksanakan rukun-rukun sholat secara berurutan. Nah, berurutan. Jadi sholat itu tidak boleh kok tiba-tiba rukuk dulu atau sujud dulu, tidak boleh. Harus sesuai dengan tahapan yang benar. Ketika tahapannya salah, maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu kita semua harus melaksanakan sholat dengan tertib atau sesuai dengan rukun-rukun. Kita buat beberapa kelompok, yaitu ada 4 kelompok. Kelompok 1 nanti beranggotakan Agung Pawening, M. Rifki, Muhammad Mahfud, dan Ikmah. Kelompok Laila. Kelompok 4 Di Oktaviana, Muhammad Gopani, Tri Sutrisno, dan Muhammad Nagara. Sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya. Sudah Sudah, Pak. Dan setelah itu anak-anak mohon membuat poster tentang urutan rukun sholat. Itu sudah ada template-nya. Ini LKPD-nya, nanti membuatnya itu secara manual. LKPD ini saya berikan, tinggal nanti memasukkan urutan-urutannya saja. Sudah jelas? Ada yang tanyakan dalam diskusi kelompok ini dalam membuat project? Tidak, Pak. tidak, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, saya beri waktu untuk mengerjakan project ini 5 menit ya. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Saya akan memberikan himbauan sedikit atau arahan dalam mengerjakan proyek ini. Dalam mengerjakan proyek, semua anggota harus ikut serta, ikut aktif dalam mengerjakan tugas. Jangan mengandalkan salah satu anggota saja yang ditunjuk sebagai kowe lho sing garap, kamu lho sing ngerjake. Jangan seperti itu. Tapi semua anggota harus saling bekerja sama dalam membuat proyek tersebut, karena nanti Bapak nilai tentang keaktifan kalian dalam diskusi ini, dalam membuat proyek ini. Nanti Bapak nilai, saya amati secara observasi. Sudah selesai nggih? Ampun. Nah, mungkin ada yang kelompok yang ingin mempresentasikan hasil karyanya. Mungkin dari kelompok 1 dulu ya, dipimpin ketua kelompok dari Bu Agung Pawening nggih. Iya, Pak. Jelaskan untuk Bu Pawening hasil diskusi kalian. Ya, jadi yang pertama poster rukun sholat itu yang pertama adalah niat. Yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Kemudian itu yang ketiga adalah yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi. Ke-12 adalah salam. Yang ke-13 adalah tertib. Jadi harus tertib, Pak. Itu Pak saja, Pak, dari kami. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Tepuk tangan semua. Ya, selanjutnya kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 sudah presentasi dan dilanjut kelompok 3. Terima kasih atas pemaparan dari beberapa kelompok. Kemudian akan saya berikan masukan tadi urutan semua kelompok dalam menyampaikan materi itu sudah cukup jelas dan runtut sehingga mudah dipahami oleh semua siswa. Yang kedua,
cara penyampaian materi dilakukan dengan tempo yang sudah cukup baik setelah mempelajari rukun sholat ini. Saya Pak. Ya, Saya merasa bersyukur karena sudah diajari bagaimana melaksanakan sholat dengan baik dan benar, sehingga ibadah saya menjadi. bertanya atau tidak tentang rukun sholat ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Misalkan nih, Pak, salah satu rukun sholat itu tidak dilaksanakan, itu gimana ya, Pak? Ya, jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, tentunya sholatnya tidak akan sah karena salah satu rukun itu adalah sudah ketentuan dari ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika salah satu rukun yang tidak terlaksana, maka sholatnya tidak akan moral sedikit tentang materi ini. Melakukan rukun sholat dengan benar adalah bentuk ketaatan langsung kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita patuh terhadap perintahnya tanpa mengurangi atau menambah aturan yang sudah setelah ini. Bapak berikan asesmen akhir. Silakan dikerjakan terlebih dahulu sebelum Bapak tutup. Ini saya berikan, silakan anak-anak dikerjakan asesmen akhirnya. Saya beri waktu 2 menit untuk menyelesaikan asesmen akhir ini. Kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.